Ya, sekarang kita ketemu lagi pembahasan pohon waru. Jadi ini waru, kita ada proses lumayan dan ada pengelosan juga. Posisinya kondisinya subur dan habis bongkar kawat. Jadi habis bongkar kawat karena kawatnya ke dalam. Ini istimewa teman. Jadi sahabat bonsai semua, manfaat kawat ini besar sekali pengaruhnya dengan pembesaran cabang, dana cabang. Nah, dengan kita lilit ya dengan kawat. Satu sisi membuat karakter tua, satu sisi juga terjadinya pembengkakan. Contoh seperti ini. Nah, jadi terjadinya pembengkakan lilitan ya dan kesan tuanya. Nah, tinggal penyembuhan ini aja. Kalau ini kambium nutup, mulai dia seperti alur ya. Jadi kesan tua itu dapat. Nah, ini salah satu membantu untuk pembesaran juga kawat. Nah, sekarang tinggal kapan dieksekusi melakukan pemotongan ini. Nah, terus kita bahas lagi ini kita bicara gerak dasar, akar ya, batang, terus ini ke atas. Nah, di sini kalau kita pandang ya, seperti ada sedikit ganjalan kendala, artinya ini terceking kecil kalau kita pandang dari sini. Dan di sini terjadinya pembengkakan terlalu besar pada ujung. Solusinya kita mau tidak mau harus mengambil langkah eksekusi. Kita putar dia dulu di mana kita eksekusi atau potong, karena kalau dibiarkan itu menjadi bengkak. Oke. Nah, sebelum kita pembahasan nanti, desain seperti ini dengan kualitas ini, perakarannya ada, percabangan oke, harganya berapa. Nah, jadi tolak ukur kita bisa melihat dari penampilan waru ini. Tapi waru dengan proses ini udah lumayan. Jadi cabang pertamanya oke, kita buat twin nanti, keduanya oke, back juga sudah ada. Tinggal sekarang terus semua kotak karena di sini ada bengkak. Dan terlalu tinggi juga di sana. Nah, di sini juga cabang kedua kita perhatikan diurut ya. Nah, ini terlalu turun, mungkin kita akan potong. Itu langsung aja, eksekusi aja, biar bagus. Nah, ini kita gunakan kuku yang besar. Kita permak ya mulai. Oke, sip. Ya. Ini di atas kita pakai gergaji saja. Kita potong di sini karena terjadi pembengkakan. Nah, jadi kita potong. Kita potong ya. Nah, jadi tadi seperti ini. Nah, kalau ini kan kelihatan ceking di sini, sebenarnya sini ada cabang berapa nih? 1, 2, 3, 4 terusan tuh. Kita potong. Nah, ini kita pakai mahkota di sini, tarik ke depan.
kita buat pendek ya. Nah, jadi kita udah lakukan pemangkasan tadi. Tampilannya berubah ya, semesti penampilan berubah. Tarik mahkota. Cepat sekali mau api.
diisi keliling selap kambium, karena kalau waru rentan sekali untuk batang kayunya busuk ya, atau dalamnya. Terus benar-benar tertitip nih selap kambium. Risiko tinggi terjadinya kebusukan. Kadang kalau waru itu kambiumnya tetap mengalir, tapi dalamnya busuk, lembek ya. Nah, udah enak sekarang. Jadi lebih enak ya. Dilihat lebih enak, lebih proporsi. Karena tadi kita beberapa melakukan tahapan pemotongan. Nah, buat sahabat semua di dunia bonsai khususnya petani The Max. Jadi pintar-pintar teman-teman mendesain atau bisa program itu betul-betul dibentuk konsepnya. Jadi kalau kita bicara pohon The Max, oke, kita jangan bicara pohon jadi saja. Bahan saja kalau punya karakter dan desainnya tepat, nah itu sudah laku. Jadi jangan sampai kita ada capek-capek biar pohon banyak, namun kendalanya di pemasaran. Nah ini ya pentingnya teman-teman membuat kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani, kita informasi lebih banyak diserap ya terkait dengan eventnya, apa yang dikonteskan, kelas apa saja, size-nya seberapa. Nah ini penting buat teman-teman semua. Nah seperti waru di hadapan Pak Denny, karena ada yang request pada bagaimana tolak ukur kita untuk harga pohon. Nah kita saat ini berbicara pohon yang ukurannya ya biar lebih jelas. Ini ukurannya ini bisa tembus, ini pohonnya mami ya, jadi 15 cm ke bawah. Ini 15 cm nya di sini. Betul 15 cm. Jadi tembusnya mami. Dengan mami karakter seperti ini, lingkar batangnya 30, sekarang segini 30. Kurang lebih sekitar 35. Lingkar batang 35, tingginya jadinya ini mami ya 15 cm. Dengan komposisi, nah kita buat di sini twin. Jadi kita ini pohon berbatang dua. Nah di sini buat mahkota kecil nanti ya. Jadi buat mahkota kedua, ini mahkota utama di sini yang pertama. Di sini ini cabangnya untuk terusan batangnya ini kita buat twin. Ini konsepnya bisa dibuat dua ya, informal dan twin. Nah minimal posisinya untuk formal informal dulu sambil belajar. Kita gampang penempatnya, cabang pertama, kedua, ketiga di belakangnya. Jadi ketiga base-nya, ya selanjutnya oke bagian dari mahkota. Nah tentunya dengan konsep ini, pohon ini yang diminati teman-teman tuh banyak. Nah jadi pentingnya teman-teman pemahaman tentang konsep. Nah kalau pohon sudah ada seperti ini, kondisi seperti ini, akar udah oke, keliling ya. Dan pemecahnya sudah ada cabang 1, 2, 3, habis itu terus ke mangga. Ini lebih keren karena proses pohon ini tuh tidak mudah, artinya waktu yang berbicara. Nah jadi artinya pohon dirawat, dipelihara, diarahkan sering waktu dalam proses akhirnya dapatlah seperti ini. Nah berarti kan waktu mengarahkan dengan arah yang tepat itu yang penting. Jadi kita nggak sia-sia merawat. Nah kalau saat seperti ini dengan kondisi ini pohon ini bisa tembus ya, dan konsep ini bisa tembus di atas 7 atau di atas 8, bisa-bisa di atas 10. Nah jadi kalau kita nanam pohon investasi seperti ini kita nggak rugi. Tergantung sekarang penawarannya berapa,
dan bagaimana meneruskan ke depannya. Karena meneruskan pohon seperti ini lagi dikit aja. Kalau pohonnya subur, mungkin 1,5 tahun sudah jadi. Namun dengan kondisi seperti ini sudah bisa tampil di kelas prospek. Nah, harapan kita minimal nggak usah kita menghayal ya. Bisa juara itu kan bonus ya, juara itu best. Minimal merah dulu. Target kita merah. Artinya konsep kita disenangi banyak teman. Artinya konsep-konsep ini sekarang ini di The Match kan hampir dominan ya. Namun sekarang udah muncul yang ekstrim, panorama. Ayo kita kembangkan, berkreasi. Nah, buat adik-adik, teman-teman yang mau investasi, kalau dapat ya lebih mudah, lebih simpel untuk konsepnya mencari pohon. Kalau bisa sudah seperti ini. Artinya kondisinya ini sudah mendekati 50% atau hampir 60%. Nah, oke. Buat teman-teman semua. Jadi asik ya warnanya. Jadi kita udah eksekusi karena tidak semua teman-teman adik-adik yang berani motong seperti itu kan arahnya kemana? Terus diapain gitu. Oke, saya rasa itu. Jumpa lagi lain kesempatan. Ikuti terus channel YouTube Sekolah Sekali Bonsai untuk dapatkan informasi dan inspirasi. Jangan lupa kreativitas, kelompok tani, semangat selalu berkarya. Salam dari Next Level.